Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini Bu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tolong disimak video berikut ini. Reproduksi secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan peleburan antara sel gamet jantan, yakni benang sari, dan sel gamet betina atau putik. Cara perkembangbiakan generatif yakni melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Dilihat baik-baik ya bagian-bagiannya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang di dalam kurung adalah nama ilmiahnya. Baiklah, di sini adalah gambar dari penyerbukan 4 macam tadi. Yang pertama adalah penyerbukan tetangga, geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Jadi pada penyerbukan tetangga ini masih satu pohon ya, tapi tumbuhan yang satu dan yang lainnya tingginya berbeda, sehingga bisa dilihat serbuk sari di bunga yang lebih tinggi bisa menempel atau jatuh ke putik bunga yang lebih rendah. Sedangkan penyerbukan sendiri, yakni jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga, satu pohon itu terdapat serbuk sari dan kepala putik. Jadi serbuk sarinya jatuh di putik bunga itu sendiri. Sedangkan pada penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong jenis yang sama. Jadi ini tumbuhannya berbeda pohon ya. Jadi tumbuhan yang satu serbuk sarinya menempel di tumbuhan yang lain yang berbeda pohon atau berbeda pot yang berada di sekitarnya. Sedangkan penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang menempel kepada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang berbeda. Contohnya yang di sini yakni ini beda jenis ya, tumbuhannya beda jenis dan juga beda pohon, sehingga serbuk sarinya bisa menempel pada kepala putik di bunga yang satunya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor atau perantaranya. Terdapat 8, yakni anemogami perantara angin, hidrogami perantara air, antropogami perantara manusia, zoidogami perantara hewan, malakogami perantara siput, entomogami perantara serangga, chiropterogami perantara kelelawar, ornitogami perantara burung. Jadi ada 8 macam penyerbukan berdasarkan perantaranya anak-anak. Bisa kalian lihat di sini ada gambar dari penyerbukan berbagai perantara. Ada yang perantara manusia, burung, siput, angin, kelelawar, dan perantara serangga. Ini adalah perantara hewan, penyerbukan perantara serangga, lebah, dan juga perantara air. Baiklah, setelah terjadi polinasi atau penyerbukan, serbuk sari menempel pada kepala putik, maka sperma masuk ke dalam bakal biji. Salah satu intinya membuahi sel telur ovum dan akan menjadi zigot dan embrio. Namun, inti sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, di mana ini akan menghasilkan endosperma, dan endosperma akan menghasilkan cadangan makanan bagi embrio.
Baiklah, setelah pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperma, biji diselubungi oleh buah. Buah juga membantu penyebaran biji. Penyebaran biji bisa terjadi secara alami dan dengan perantara, yaitu bisa dengan perantara angin, anemokori, hidrokori dibantu oleh air, zookori dibantu oleh hewan, antropokori dibantu oleh manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan perkembangan generatif pada tumbuhan gimnosperma, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya yakni Pakissaji, Pinus, Melinjo, Damar. Tumbuhan gimnosperma memiliki alat perkembangan generatif berupa strobilus atau runjung. Pada Melinjo dan Pinus, strobilus jantan dan strobilus betina dalam satu pohon. Sedangkan pada Pakissaji, strobilus jantan dan betina terpisah, tidak dalam satu pohon. Baiklah, ini adalah proses di mana bakal terjadi pembuahan. Strobilus jantan memiliki sporangia, ruang-ruang spora. Sel-sel di sporangia mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora berkembang membentuk serbuk sari. Pada Strobilus betina terdapat megasporofil. Megasporofil membentuk 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnosperma terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Baiklah, ini adalah gambar dari siklus hidup pinus dengan cara perkembangbiakan generatif atau dengan strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan gimnosperma juga bisa bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan bagian tumbuhannya. Yakni misalnya tumbuhan Pakissaji dapat reproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut tunas bulbil. Sedangkan pada tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Baiklah, kita akan masuk pada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, yakni terbagi menjadi 3 anak-anak. Teknologi yang pertama adalah hidroponik, yang kedua adalah vertikultur, yang ketiga adalah kultur jaringan. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral di dalam air tanpa menggunakan tanah. Bisa kalian lihat di sini menggunakan media pipa memanjang dan dia memanjang ke samping ya anak-anak. Nah, ini bisa pipanya dibuat bertingkat dari atas ke bawah. Tumbuhan yang bisa dibuat dengan tanaman hidroponik yakni dengan tumbuhan sayur-sayuran seperti bayam, sawi, selada, tomat, timun, terong, dan lain sebagainya. Tanaman ditanam secara langsung dalam sebuah wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tidak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spon, serbuk kayu, dan lain-lain. Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, yaitu vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Bisa kalian lihat di sini tumbuhannya itu dibuat meningkat ya, bertingkat ke atas ya. Di sini tumbuhan yang bisa dibuat vertikultur yaitu bayam, sawi, pokoknya yang jenis sayur-sayuran.
Ketiga, yakni kultur jaringan, adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organnya. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur atau tumbuh hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan menggunakan metode ini. Namun, tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Baiklah, ini adalah tugas kedua IPA. Langsung jawabannya tulis di buku catatan dan kirim ke nomor WA Ibu. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Baiklah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.